saya akan mentutorialkan bagaimana pemanfaatan aplikasi S-Note dalam pembelajaran. Kita klik saja aplikasinya yang sudah kita install dalam tab tablet kita. Kita bisa klik lewat layar monitor yang ada S-Note-nya, atau kita klik lewat perintah udara menggunakan S Pen. Oke, langsung kita klik aplikasinya. Nah, di laman pertama S-Note muncul ada menu semua, folder, ada komunitas. Di semua ini artinya semua file yang kita buat ditampilkan, tapi di menu folder itu dipisahkan file yang dalam folder dan file di tanpa folder. Untuk menu komunitas itu kita dihubungkan dengan aplikasi PenUp, di mana lewat aplikasi itu kita dihubungkan dengan jejaring sosial, berhubungan dengan rekan-rekan yang kreatif untuk menggambar sesuai keinginan dari Bapak Ibu. Nah, di kanan bawah ini ada tools membuat catatan baru. Nah, di sini kita nanti akan membuat file-file yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada tools panah kecil, kalau kita klik itu ada tools untuk merekam suara, ada teks, dan ada memo tindakan. Semuanya mendukung untuk file-file yang akan kita buatkan. Nah, kita langsung saja buka catatan baru. Nah, pada laman pertama di catatan baru kita lihat di atas sini ada tools yang akan nanti membantu file yang akan kita buatkan semenarik mungkin. Pertama, ini ada tools mode tulisan tangan. Kalau kita ingin menulis menggunakan tangan dengan bantuan S Pen, kita bisa memilih pena-pena yang disediakan, tentu sesuai selera Bapak Ibu, dan bisa mentebalkan atau menipiskan mata penanya, dan bisa memilih warna yang disediakan. Nah, dengan pena ini kita bisa menulis apa yang akan kita buatkan nanti, matematika. Nah, dan tulisan tangan ini bisa kita hapus menggunakan tools menghapus. Nah, menghapus ini ada dua pilihan, menggores atau disentuh. Nah, kita pilih disentuh sehingga apabila kita sentuh dia akan terhapus. Berikut tools untuk mode teks. Nah, mode teks ini ada muncul kotak untuk kita tuliskan. Nah, menulisnya bisa menggunakan tools yang ada di bawah. Misalnya saya ketikkan Rahma, atau boleh dengan menekan lama ini. Maaf, dia menghilang rupanya. Menekan lama ini yang di samping spasi. Ini nanti muncul ada ikon mikrofon, ada teks, ada emot, ada touch, dan pengaturan. Saya pilih yang teks saja ya. Nah, di laman ini ada teks buat kita menuliskan. Misalnya saya mau tulis Rahma. Nah, otomat akan keluar tulisan Rahma yang ini. Kalau saya mau menuliskan misalnya matematika. Nah, otomatis keluar teksnya matematika. Ini. Nah, keren kan Bapak Ibu? Oke, lanjut. Di tools yang berikut, ini saya hapus saja ya. Saya hapus dengan cara ini, hapus seperti kita menghapus di laptop kita. Oke. Ada tools berikut menyisipkan. Kalau kita klik, nah di sini kita bisa menyisipkan beberapa aplikasi tambahan. Ada merekam suara, ada ilustrasi, papan klip, scrapbook, bagian mudah, sketsa ide, dan semua ini sangat menarik kita gunakan untuk mempermudah file yang akan kita buat nanti untuk pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi, diklik one by one untuk kepentingan file nanti. Nah, selanjutnya ini ada tools mode pilihan. Ini gunanya untuk apa? Jadi ada pilihan mode lasso atau mode persegi panjang. Gunanya apabila kita mau menggunakan mode tulisan tangan yang ini Bapak Ibu, yang ini saya panah. Apabila kita mau menggunakan mode tulisan tangan, kita klik saja.
Nah, sekarang tulisan tangan sudah aktif. Saya tulis ya, maaf, tidak boleh menulisnya seperti ini, misalnya Rahma. Saya ulang lagi, maaf, Rahma. Nah, ini saya lasso untuk merubahnya ke ubah bentuk ke teks. Nah, ini kan langsung keluar teksnya dalam teks sesuai. Nanti kita bisa edit bentuk hurufnya yang bagaimana. Nah, oke. Kemudian tools ini urungkan, maksudnya kita bisa kembalikan ke tindakan sebelumnya. Nah, itu kan kalau yang tools yang sebelahnya melakukan ulang, artinya kita bisa mengembalikan ke tindakan yang sudah kita lakukan terakhir. Kemudian ada simpan, artinya untuk menyimpan file yang kita buat. Kemudian ini ada lagi, kalau kita klik fitur lagi, di sini ada muncul beberapa pilihan: tambahkan halaman, kelola, pengaturan latar belakang, tampilan, rekam sketsa, kurangi toolbar, nonaktifkan dan tag. Kita bisa men-tag teman-teman kita untuk berkolaborasi dalam file yang kita buat. Oke, nah apabila tulisan tangan kita aktifkan, maka ini akan muncul pena favorit, mode pengenalan bentuk dan catatan besar. Oke, sudah selesai pengenalan toolsnya. Kita buat file sederhana untuk kita tunjukkan pemanfaatan EndNote dalam pembelajaran. Saya mau buat file dimensi 3 ya. Saya tuliskan lewat teks saja di sini. Saya gunakan papan menulis tangan. Hapus dulu dimensi 3. Oke. Nah, ini muncul kan teksnya dimensi 3. Oke. Ini saya centeringkan. Oke. Kemudian saya mau cari referensi untuk dimensi 3 yang akan saya kasih ke anak-anak. Saya buka browser. Sebentar Bapak Ibu. Saya carikan di addressnya. Oke. Dimensi 3. Wah, tidak mau ya. Dimensi 3. Oke, saya ketikkan saja dimensi 3. Oke. Dimensi 3. Oke, dimensi 3 kubus ya. Nah, ini saya buka salah satunya. Misalnya saya ambil ini ya. Saya ambil referensi ini, saya buka. Nah, di sini ada keterangan ya. Saya copy saja. Saya copy dimensi 3, saya copy sampai sini. Salin. Ini saya dibantu oleh S Pen, tapi juga boleh pakai jari. Saya masukkan di sini. Oke. Kemudian saya tekan nama sedikit, saya paste. Nah, ini tulisannya bisa kita ubah. Kita pilih semua, kemudian di kiri bawah kita ganti bentuk hurufnya, kemudian kita perkecil fontnya, ambil 12, kemudian kita kasih warna hitam, tutup. Nah, ini kan, nah ini bisa kita geser. Oke, kita bisa sesuaikan. Ini kita del. Kita bisa tarik-tarik Bapak Ibu.
kita tarik, ini kita angkat sedikit ya. Nah, dimensi 3 kubus. Dimensi 3 ini kita bisa gunakan audio ya. Kita bisa menggunakan audio lewat rekam audionya di mananya. Rekam sketsa bukan. Oke. Dimensi 3 kubus mencakup jarak dan sebagainya. Kemudian kita mau ambil gambarnya kubus. Ini bisa kita gunakan bantuan S Pen. Kita ambil pilihan cerdas, kemudian kita soroti gambarnya, kita simpan, nanti kita masukkan ke file yang kita buat. Caranya kita klik lanjutkan dengan menyisipkan kubus yang kita ambil dari browser. Jadi caranya kita klik ikon sisipkan, kemudian kita cari gambar yang kita simpan yang akan disisip. Apakah kita mau mengambilnya gambar dari kamera, dari galeri, atau dari lainnya. Kalau dari kubus kita simpan di galeri, maka kita klik galeri, kita pilih kubusnya. Nah, kubus ini sudah masuk di file yang akan kita buat. Kita perkecil kubusnya, kita klik, kita tahan pelan agar muncul titik yang ada di gambar kubus, sehingga kita bisa memperkecil atau memperbesar dengan menarik titik di sudut bangun, sudut gambar ya. Ini kita ambil, atau bisa juga kita menggambarnya langsung. Kita pilih mode tulisan tangan, kita klik, kita pilih mau gambar pakai tinta warna biru misalnya, kita gambar kubusnya, digambar menggunakan tulisan tangan, mode tangan. Tapi kalau ingin mode teks yang dalam bentuk gambar, kita bisa gunakan tools ini, mode pilihan. Kita klik, kemudian kita arahkan di sekitar gambar. Kita pilih ubah bentuk yang disempurnakan. Iya, jadi sudah selesai kubusnya. Ini kita delete saja, tinggal kita sisipkan rumusnya dan kita sisipkan di sini. Volume kubus itu S pangkat 3. Ini warnanya kurang srek, kita ganti, kita pilih warna lain saja, misalnya hijau, biar anak-anak lebih refresh melihat file yang kita kasih ke mereka. Volume kubus sisi pangkat 3, kemudian luas permukaan 6 kali sisi pangkat 2. Ini kalau rumus untuk kubus. Ini bisa kita percantik dengan mengubah mode tulisannya. Kalau kita mau tampilkan bola, kita gambar bolanya. Oke, seperti ini juga sudah bisa, tapi kalau kita mau menampilkannya ke bentuk yang lebih sempurna, kita sorot dengan mode pilihan, pilih ubah bentuk yang disempurnakan. Nah, jadi sudah dirubah oleh Note dalam bentuk yang disempurnakan. Kita tuliskan volume bola itu 4/3 PR pangkat 3, kemudian luas permukaan 4 PR pangkat 2. Jadi kita bisa membuat modul materi dengan sangat mudah di mana saja kita berada. Kalau memang sudah harus segera diberikan ke anak-anak,
kita tambahkan silinder. Nah, kita mau gambar silinder pakai mode tangan. Nah, sampai sini juga sudah boleh. Tapi kalau kita mau bikin dia ke bentuk yang sempurna, kita gunakan mode pilihan, kita ubah bentuk, kita pilih bentuk yang sempurna. Jadi kan tinggal kita lengkapi dengan rumusnya. Misalnya kita tampilkan volume kalian, luas alas atau PR pangkat 2 kali tinggi, luas permukaan 2 kali luas alas kali luas silinder. Nah, ini sudah cukup merupakan contoh. Kita bisa memperindah dengan eksplorasi Bapak Ibu. Kita mau tambahkan halaman, kita klik mode sisipkan. Oke, klik, akan muncul di bawah sini, pilih lainnya, pilih ilustrasi, kemudian kita pilih angka 1. Kita perkecil, tarik dari sudut, apakah sudut atas, bawah, kiri, kanan sama saja, agar kita nanti bisa membuat gambarnya lebih sentring. Kita lakukan hal yang sama di halaman kedua, pilih ilustrasi, pilih angka 2 sebagai halaman kedua. Kita perkecil, kita tarik, kemudian kita geser ke tengah sesuai selera. Sama juga halaman berikut, kita ambil angkanya lewat tools yang sisip ya, angka 3 sebagai halaman ketiga. Oke, cukup. Kemudian kita klik icon lagi, bukan icon, fitur lagi, kita klik, kemudian kita ambil kelola halaman. Nah, di sini kita bisa mengelola halaman ini, kita tahan sebentar. Kalau sudah muncul centang, kita bisa hapus. Jadi kita bisa mengelola apakah halaman 2 kita pindah ke halaman 3 atau halaman 3 kita pindah ke halaman 2. Itu tinggal kita kelola di fitur kelola halaman, jadi lebih mudah ya. Kita kembalikan kita urungkan. Kita bisa lanjutkan eksplorasi dengan membuat file lebih menarik. Kemudian jangan lupa kita klik simpan untuk menyimpan file yang sudah kita buat. Oke, kita simpan, kita beri nama kita keluar sebentar. Bapak Ibu, kita akan mengirim file ini ke kolega atau ke siswa atau ke siapa saja yang akan ditujukan file. Kita memilih fitur bagi. Jadi kita klik bagi, kemudian kita pilih semua halaman. Kalau kita ingin memilih mengirim ke semua ke siswa dalam semua halaman, jadi kita ambil semuanya. Atau kalau kita hanya ingin mengambil salah satu, kita bisa memilihnya. Selanjutnya kita pilih semua, kemudian kita klik bagi. Nah, di sini ada pilihan apakah kita bagi dalam file S-Note, nanti terkirim sebagai file S-Note dan bisa dibuka di aplikasi S-Note. Apakah terkirim dari file JPEG, file PNG, file PDF, atau hanya dalam bentuk teks, nanti yang terkirim hanya teksnya saja. Nah, saya memilih dalam bentuk file PDF. Sementara proses, kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan memilih ke mana file akan dikirim. Misalnya saya memilih ke kelas WhatsApp ya, WhatsApp. Oke, tunggu sejenak sementara loading.
dan nanti kita tinggal memilih WhatsApp siswa mana file akan kita sematkan. Selanjutnya proses pembuatan file pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi S-Note sudah kita selesai praktekkan. Saya memilih ke grup Aula Matematika. Saya kirim di sini, saya kirimkan, dan nanti anak-anak akan menerima filenya dan mereka bisa mengklik kemudian menyimak lewat device mereka masing-masing. Demikian tutorial pemanfaatan aplikasi S-Note yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Terima kasih.